Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Em, Seperti biasa ya, kalau ada waktu senggang untuk kopi dan memvideokannya, saya akan memvideokannya lalu sedikit berbincang tentang kopi yang saya minum. Jadi kalau lihat orange postingan saya, nggak semuanya adegannya siang, nggak semuanya adegannya pagi, bahkan ada kadang ada pagi hari, siang hari, sore hari, menjelang maghrib, malam hari. Jadi random, tergantung saya ngopinya jam di waktu berapa dan saya sempat ngerekord apa enggak. Jadi kalau saya nggak dikhususkan si vlog ini memang untuk mereview kopi, tapi lebih untuk ngopi. Kalau ada waktu kita ngobrol sih ya, walaupun sesekali saya memang uh, ber, berkomen-komen nggak penting juga sih soal kopi yang saya minum. Nah, ini sedikit serius nih. Jadi siapa bilang saya nggak suka V60. Masalahnya V60 itu lumayan ribet, jadi kadang saya nggak videoin kalau saya bikin. Jadi yang simple-simple biasanya saya videoin, tapi kalau yang membutuhkan treatment khusus kayak si V60 ini agak ribet sih saya bikin videonya. Jadi kalau bikin ya bikin aja tanpa di videoin. Tapi karena saya kopinya kopi yang lagi enak menurut saya, sesuatu yang ternyata berbeda, decaf. Saya selama ini udah belasan tahun nggak pernah minum decaf, karena ya cowok minum decaf tuh kayak gimana gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kalau emang basicnya nggak suka kopi yang mengandung kafein 100% gitu. Ini less kafein sampai 97 98%, jadi sisa kafeinnya hanya 2% aja. Prosesnya Swiss water dari Caswell tentunya. Sekali lagi notesnya, ini saya suka nih si notesnya: sweet, nutty, orange, green green apple acidity ya. Green apple acidity itu memberikan kesegaran jasmani dan rohani, sekaligus memberikan tekstur rasa manis dan coklat katanya, sama malt. Ini uh, tapi ada waktu yang mesti saya luangkan untuk membahas Caswell ini. Saya bikin dengan cold brew. Pasti enak banget ya. Sama kalau saya bikin menggunakan uh, Star Sumirage tapi dibikin instant cold brew, lalu airnya sparkling water, kayaknya akan berbeda, akan semakin kompleks rasanya dan enak. Nah, kali ini saya akan bikin V60, lumayan ribet, lumayan panjang kayaknya. Jadi saya akan bikin V60 ini di 30 gram. Kayaknya mesti serius nih kali ini, sekalinya bikin V60. Nah, saya biasa sekalinya bikin V60 di videoin, biasanya sih agak serius, biar sekalian aja ya, nggak usah basa-basi. Oke, 30%, 30 gram, 30 gram. Aromanya sedikit berbau basi tapi enak. 30 gram ya. Ini jarang-jarang loh saya bikin V60 di videoin. Kita akan bikin V60 di videoin. 30 gram. Orang bilang nampak boros ya, tapi demi mencapai rasa kopi yang maksimal, kita mesti kayak gilingannya di, bentar ya, saya di setting di yes, fine, medium to coarse.
30 gram pas. 30 gram ini binnya. Yang buat yang penasaran di cahaya terang, ini binnya. Ini pasti prosesnya sangat melelahkan si proses water Swiss water ini, mengeluarkan kafeinnya di dalam pori-pori kopi. Proses panjang. Oke. Kalau mau lihat prosesnya bisa googling aja. Saya nggak berbicara tentang proses, tapi akan berbicara tentang rasa. Sip. Keren banget ya. Oke, kita giling ya. Gilingan saya di coarse, medium to coarse. Banyak ya, 30 gram ya. Gini lah kalau kita mau merasakan sensasi ngopi beda-beda, gilingan juga mesti beda-beda. Ini gilingan saya medium to coarse, gilingan murah, jadi nggak homogen banget ukurannya, masih ada bubuk-bubuknya. Kalau dilihat dari samping seginilah, masih oke lah ya untuk kopi-kopi ala-ala suka-suka. Nanti kalau udah ada bisa kebeli menghasilkan duit, si kopi-kopi ala-ala suka ya beli yang mahalan dikit lah. Amin ya, amin ya, amin. Kita taruh. Lalu saya mau ngasih air dulu di sini. Kita tetesin air dulu. Sebenarnya ini nggak perlu dikasih air, sorry. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dikasih air karena unbleaching paper filter. Jadi sebenarnya nggak perlu dikasih air, tapi nggak apa-apa. Daripada nanti banyak orang yang bilang, "Dih, kok nggak dikasih air sih?" Kasih air nih. Oh, nih kasih air nih. Dibasahin supaya membuang aroma-aroma yang nggak penting. Oke. Terus saya bisa apa aja kok, santai, fleksibel. Jadi kalau kopi saya di area fleksibel ya, nggak baku. Nah, sekarang kita berproses. Prosesnya lumayan panjang ya, sabar ya. Nanti kita oke, lampunya kependekan nih. Sip. Saya benerin dulu ya. Lampunya kedekatan nggak? Oke, siap ya. Saya kasih gilingan medium to coarse, lalu gramasi 30, dan air pertama, total air saya akan kasih 350. Dan nih, saking seriusnya saya menggunakan timer. Oke. Timer pertama adalah 15 second pertama saya kasih 60 ml air. Ada binatang. Wah, binatang malam. Please jangan ikutan di sini dong. Ini kan kebun ya, jadi kadang ada lampu tuh, belum laron nih. Sorry diganggu oleh binatang yang nggak jelas. Sentuhan pertama adalah di berapa? Sorry. Saya akan set di 60 ya. 60 sekitar 15 second. 60. Kita tunggu sekitar 6 second, 15 second. Timing. Yes. Oke. Berikutnya saya akan kasih 90 ml. Jadi total akan 150 ya. Cantik sekali.
Yes. Lighting, ada suara angin. Saya setting di 45 second. 45 second. Nampak cantik sekali. Ya, kita putar ke sini. 50 second. Mesti sabar banget ya bikin kopi yang V60 yang memang sedikit serius. Timer. Oke. Sampai bunyi. Ini mesti sedikit presisi ya, sedikit presisi. Oke. Sip, udah bunyi. Kita matiin, dismiss. Oke, kita bergerak ke 100 ml berikutnya, yaitu 100 ml berikutnya. Jadi 250 ya. Ups. Kelebihan dikit, sorry, it's okay. Kelebihan sedikit, kita set sampai 15 second ya. Habis itu saya akan pelan-pelan kasih sampai airnya 100 lagi sisanya. Ini 15 sampai 20 second. Oke, sip. Dismiss. Sekarang saya akan kasih sisaannya jadi total 350 ml. Oke. Oke, sip. Dikit lagi. Yes, pas. 300 ml total. Inilah brew yang super ribet, salah satu yang ribet juga. Oke. Sampai kalau kayak gini udah tinggal ini ya, tinggal matangnya aja. Matang. Kita lihat bagian bawahnya. Oh, banyak sekali kopinya. Oke, sip. Yes, udah. Matikan. Saya pindahin ke sini. Oke Pak, udah kelar Pak. Thank you Pak. Thank you. Yes, sudah. Inilah hasilnya. Hasil brew saya. Brew serius. Biasanya kan saya bercanda ya. Kalau di videoin kayak mesti sedikit serius buat panduan orang-orang yang pengen sok serius. Saya bikin headnya dulu ya. Bikin headnya dulu buat judul di thumbnail. Oke. Lumayan pegel juga ngebrew jam segini. Saya pinggirin dulu biar nggak mengganggu. Pegel juga ya ngebrew jam segini. Biasa saya jam segini tuh brewnya menggunakan mocha pot atau menggunakan aeropress yang gramasi 18 gram, air 150 sampai 180 dan gilingannya fine to medium. Itu jam-jam segini biasanya enak. Nah, ini nih kita taruh di belakangnya sebagai background, lalu kita aroma dulu. Jangan berharap aroma kopinya nendang ya, karena ini Colombia Decaf, jadi less aroma kopi tapi ada aroma lain yang lebih berasa. Mantap aromanya. Kita putar-putar dulu supaya apa ya, supaya so aja. Oke, banyak banget ya. Kalau di Hario nih 3 cup, 1, 2, 3,
3 cup. Jadi saya bikin 3 cup buat 3 orang sebenarnya. Semoga aja saya bisa menghabiskan. Wih, warnanya. Lihat warnanya. Cantik sekali warnanya. Kayak warnanya tuh bright, kayak hidup kita lah. Makin nggak jelas kalau malam. Oke, cicipin ya. Agak berisik banget sih ini, sendirian ngomong. Gak apa-apa lah kan, kalian denger kan? Ya semoga aja. Tapi nggak usah didengar juga, nggak apa-apa. Aduh, enak aromanya. Dah, delicious. Kalau kayak gini nih rasanya lebih playful banget ya. Siapa bilang saya nggak suka V60? Asalkan cara bikinnya bener, nggak asal tuang, nggak asal giling. Harus ada, kopi itu dibikin harus penuh dengan perasaan. Sama kayak kita mentreatment pacar baru pertama kali jatuh cinta, itu ditreatment sedemikian rupa sehingga bisa memberikan rasa yang bagaimana. Kalau asal tuang mah ya nenek-nenek juga saya, nenek saya juga bisa. Sweet, light, apa lagi? Ini manja banget asli kopinya. Enak banget, lembut, halus, seperti perasaan kita sama seseorang saat PDKT, lembut banget. Ini obrolan apa sih, nggak jelas. Asli manis banget, acidity-nya nggak mengganggu sama sekali. Diginin orange coba ya. Enak, orange berasa. So banget nih bisa mendeteksi. Ya kita harus saya sama diri sendiri kok, bukan buat orang lain. Tenang, jangan emosi. Ini monolog ya. Lama-lama kayaknya saya akan bisa monolog segimana mungkin ya, kayak orang gila ya. Delicious, so sweet. Kata ranting, so sweet. Oh bukan, kalau kata dia sweet. Jadi saya sering menceritakan dongeng sebelum tidur ke ranting. Ada momen dimana saya menceritakan tentang masa-masa waktu SD naksir seseorang, lalu SMP ditaksir, dan cinta monyet tumbuh di SMP. SD juga, SD cinta monyet parah. SMP itu udah mulai lah ya. Terus dia kadang suka komen cocuy, itu ngeselin. Ini salah satu metode yang layak dicoba buat kalian yang memang doyan V60, explore V60. Kombinasi yang saya bikin dari Blue Bottle sebenarnya Tetsu Kasuya, tapi disimpelin sih ya. Jadi kombinasinya total air 350 ml, total kopi 30 gram, lalu kombinasinya adalah 60 pertama 15 second, lalu 90 kedua 45 second, dan 100 ml 15 sampai 20 second. Sisanya di brew sampai 20 second. Jadi ada 4 kali nuang ya. Kalau Tetsu Kasuya tuh super ribet, jadi kadang saya mikir segini ya bikin kopi supaya dikasih jempol manjuri. Ini karena kopinya enak. Jadi kalau buat saya kopi enak itu mau dijungkir balikin mau gimana pun akan tetap enak.
Tapi kopi yang nggak enak, kalian mau bikin apa aja. Kadang saya suka pusing kalau kebetulan beli kopi terus di kopinya kurang enak atau nggak enak, sampai jungkir balik di treatment udah nggak enak. Kadang saya nyerah. Kalau udah kayak gitu saya ya udah nggak minum, serius nggak minum, ya udah didiamkan. Jadi koleksi aja. Banyak kok kopi yang nggak enak saya jadiin koleksi di toples tuh, sampai emaknya nanti ngomel mulu, banyak banget sih toples katanya. Ya gimana ya, dibuang sayang, jadiin pajangan aja, diminum nggak enak. Belinya pakai duitnya dicari jungkir balik. Masa nah itu tuh, cari duit jungkir balik, beli kopi rasanya nggak enak, padahal cari duitnya jungkir balik. Ngeselin nggak tuh? Saya kebayang sih kalau ini dibikin cold brew ya, pasti aduh manis banget, manis dan les, bukan les lagi pak, cuma total total kafeinnya tuh digerus jadi cuma 2% per berapa gram ya, saya juga lupa lah. Kafein itu dikandung dalam terkandung dalam kopi per berapa gram, sama lah kayak nikotin juga kan. Enak. Malam-malam suasana hening, suara motor di kejauhan, suara jangkrik, dan suara angin berhembus pelan. Obrolan sendiri kayak orang gila. Nanti kalau ada orang lewat memang beneran dikira gila kali ya. Tapi kebetulan kalau udah malam gini orang nggak ada yang lewat, udah pada di rumah semua kecuali security yang lewat. Sekali lagi habis juga nih lama-lama. Saya suka karena terlepas dari less kafein, decaf ini, terlepas dari sensasi kafeinnya, dia itu manisnya memang dan asamnya tuh enak ya. Mungkin itu kali yang bikin kopi berantakan itu terlalu banyak kafein ya mungkin ya. Tapi ketika dia dikurangin jadi rasanya keluar semua, tapi ya kafeinnya nggak ada gitu. Buat saya sih nggak ada kafeinnya kalau kayak gini. Katanya orang kalau minum kopi banyak-banyak malam-malam tuh deg-degan. Saya nggak tahu ya, so far sih saya nggak merasakan deg-degan, kecuali minum CD Kalang pakai mocha pot malam-malam, mampus nggak bisa tidur asli. Itu tuh baru tuh, nggak tahu, cuman CD Kalang yang bisa membuat saya nggak bisa tidur gara-gara ngopi. Sisanya nggak ngaruh. Kadang pengen melek gitu ya, pengen merem, tapi otak terus bekerja. Jantung sih nggak berdebar, kayak otak tuh kayak muter terus, sementara mata pengen merem. Akhirnya nggak bisa tidur ya, akhirnya paling browsing, baca-baca berita, nonton, ya nggak tidur juga sih, biasanya ngemil apa gitu. Daripada obrolan saya makin nggak jelas, curhat nggak jelas juga, curhat. Mungkin nanti nextnya saya akan bermonolog sedikit bermakna, karena selama ini banyak orang bilang, bang kurangin ngomongnya lah gitu. Ngopi nggak ngomong kayak orang bisu dong ya. Skip aja kalau kira-kira nggak penting. Oke. Recommended banget sih Caswell Columbia Decaf, layak diminum. Medium roasting, lalu dari varietasnya dari Castillo, ketinggian nanamnya di 1200 sampai 1500 di atas permukaan laut. Prosesnya Swiss. Saya butuh cemilan yang enak malam-malam. Ini udah jam berapa ya? Jam 9 malam ngopi. It's okay karena kopinya santai, jadi nggak terlalu nampol, nggak terlalu strong karena memang less caffeine.
Semoga kita semua sehat selalu, sehat gembira kalau kata Ranting. Corona membahayakan. Semangat puasa di bulan Ramadan ini, tetap sehat dan tetap kita semua bisa ngopi, bisa bekerja dengan normal dan bisa menghasilkan duit untuk keluarga, untuk pacar dan untuk orang tua dan lain-lainnya, untuk nabung, untuk beli rumah, untuk beli kopi, alat kopi, dan seterusnya. Semangat ngopi semuanya. Ciao.